Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini bersama saya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sepanjang malam hari ini. Kalau kami bisa bangun, kami bisa boleh bernafas ya Tuhan, itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan, biarlah Kau berikan kami hikmat Tuhan hingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar Happy Sword Family. Salam sehat penuh sukacita. Pagi hari ini renungan saya beri judul pacaran versus pernikahan, karena masih dalam rangka kasih storge ya, hubungan antara keluarga. Sebelum rencana dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, sepakat untuk menikah, tentunya melalui masa pacaran terlebih dahulu, ya kan? Ada juga sih yang enggak, yang langsung main ini aja ya, tapi itu akhirnya ya kita tahu lah ya. Ada yang berjalan dengan mulus, ada juga yang tidak berjalan dengan mulus. Gunanya berpacaran adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Bagaimana parasnya, elok atau buruk, bagaimana karakternya, baikkah atau berlawanan, bagaimana keluarganya. Yang perlu dilihat adalah bibit, bebet, dan bobot. Kalau orang dulu tuh istilahnya pakai gitu ya. Awal berpacaran semua terasa indah. Dunia menjadi milik berdua. Yang lain ngontrak kali ya. Istilahnya tai kucing pun terasa coklat ya kalau masih pacaran. Di masa-masa berpacaran ini biasanya kedua belah pihak pasti seyakin-yakinnya akan memperlihatkan yang baik-baik dan indah-indah. Berperangai baik, bertutur kata baik, alias sopan santun, rela berkorban, janjinya muluk-muluk, selalu diprioritaskan. Kangen tiap hari, maunya ketemuan terus, ngobrol seharian itu gak terasa jenuh. Semua ingin terlihat perfect, ideal, sempurna. Lalu kita lanjut dengan awal pernikahan. Memasuki awal pernikahan itu kira-kira 1-5 tahun masih indah. Apalagi yang belum dikarunia anak, jadi masih bisa menikmati berlanjut ya masa pacarannya. Masih ingin lebih mengetahui lagi sampai di mana karakternya, tutur katanya, bagaimana pekerjaannya, ya kan? Apa seorang yang gigih gitu. Dan kasih mesranya juga masih seperti pacaran ya. Selang beberapa tahun kemudian lagi baru terungkap pasangan kita tidak seideal waktu berpacaran. Masing-masing pasangan mulai keluar tuh karakter aslinya. Masalah sedikit jadi konflik. Perbedaan pendapat meledak jadi pertikaian. Dan pertikaian yang panjang dan gak ada habis-habisnya tuh. Yang dibahas soal itu lagi gitu ya kan. Keromantisan hilang, tak bersisa, meninggalkan ketegangan dan kejenuhan. Masing-masing menyesali keputusan menikah dengan pasangannya. Banyak yang akhirnya menyerah dan mengambil jalan pintas, yaitu bercerai. Dengan alasan sudah tidak cocok lagi. Dari awalnya memang laki-laki dan perempuan juga gak cocok, ya kan? Tidak romantis lagi. Yang dulunya pacaran romantisnya bukan main. Setelah pernikahan, apalagi yang ditunggu-tunggu, yang diidam-idamkan, yaitu keturunan gak dapat, udah
romantisnya mulai hilang dan beralih ya ke Phil atau Will. Tidak perhatian lagi gitu ya. Biasanya kalau ada apa-apa selalu berdua gitu ya kan. Sekarang masing-masing. Dan lain-lain banyak-banyak alasan ya. Lalu pernikahan yang diidamkan bahagia itu berubah kondisinya. Sangat bertolak belakang. Berlawanan dengan masa pacaran. Suami depresi, istri frustasi, anak-anak patah hati. Saya mau ambil firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Bersama, bukan sendiri ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi masing-masing harus introspeksi ya. Jangan merasanya dirinya pandai, paling pinter, paling sok ngatur, sok ini ya. Jadi masa pacaran dan pernikahan itu memang sangat berlawanan ya, versus. Nah, selanjutnya nanti di bagian kedua ya, part kedua saya mau lanjutkan bagaimana caranya untuk menjadi mengidam-idamkan pernikahan yang bahagia dan harmonis. Itu nanti lanjutannya di part kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini, di mana kami boleh menjalani suatu hubungan selagi masa pacaran itu dengan baik, dengan saling komunikasi yang jelas, dengan kudus ya Tuhan. Hingga ketika kami bersepakat untuk rencana pernikahan, kami sudah boleh menjadi siap mental, baik pun pikiran kami semuanya Tuhan, jiwa kami, hingga kami beroleh kasih dan anugerah kemurahan daripada-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang akan merencanakan pernikahan, biarlah mereka boleh dapat lebih lagi Tuhan mengetahui isi hati mereka, boleh terbuka Tuhan satu sama lainnya, hingga saat nanti di dalam pernikahan mereka tidak lagi mendapatkan persoalan atau masalah keributan yang sebelumnya belum dibicarakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pasangan-pasangan yang akan menikah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.